Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2026. Tapi ini bukan ngomongin soal hari kemerdekaan. Di tanggal 26 Mei 2026, tepat jam 10 malam, akhirnya nilai tukar rupiah kita udah menyentuh di angka 17.845 per 1 US dollar. Dengan adanya angka ini di tanggal 26 Mei, akhirnya segala macam prediksi yang dibuat sama mimer Facebook, ya, entah itu dari shitpostnya mereka atau meme mereka, itu semua terpatahkan karena mereka ngira kalau misalnya nilai tukar rupiah di 17.845 itu akan terjadi di hari kemerdekaan kita. Ternyata lebih cepat, dan ini mungkin dikhawatirkan sama banyak banget orang-orang. Ya, soalnya kalau misalnya kita bahas terus soal nilai tukar rupiah gitu ya, emang selalu melemah. Permasalahannya adalah kecepatan pelemahannya itu loh yang agak sedikit membuat takut banyak banget pihak-pihak ya. Ini udah diberitain sama banyak banget media-media nasional ya, salah satunya Kompas dan segala macam. Dan di Homeless Media ini juga diberitain sama New Dots, di mana mereka bilang nilai tukar rupiah kembali jadi sorotan publik setelah Google Finance menampilkan angka 17.845 per 1 dolar AS pada perdagangan Selasa. Ya, ini tepat jam 10 malam ya, setahu gua tanggal 26 Mei. Kalau lo mau cek sekarang kayak gimana ya angkanya, kalau misalkan lu search dolar rupiah lu bisa langsung tahu ya berapa 1 dolar itu. 17.830 sempat menguat beberapa puluh rupiah, tapi kalau misalnya lu cek grafiknya per hari lu bakal menemukan kalau misalkan di jam 10 ini UTC 15 ya, tinggal lu tambahin plus 7 aja. Ini angkanya bahkan udah sampai di 17.848 gitu ya. Udah beda 3 rupiah gitu lah, agak sedikit mengkhawatirkan. Berdasarkan grafik yang beredar, rupiah sempat menyentuh level tersebut sekitar pukul 10.37 AM UTC sebelum kembali bergerak fluktuatif di kisaran 17.800. Angka ini langsung ramai diperbincangkan warganet karena dianggap semakin menunjukkan pelemahan rupiah yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menariknya, angka 17.845 juga memicu berbagai reaksi unik dari berbagai netizen Indonesia ya. Di media sosial udah banyak banget yang ngabarin ini. Ya, lu cek di threads, gila, ini nggak sedikit loh orang-orang yang langsung ngomongin soal ini. Bahkan Bang Anthony Ferdinand ya, salah satu akun threads, itu udah sempat nge-spill kalau misalkan BI kita atau pemerintah kita udah bener-bener berusaha keras agar menjaga nilai tukar rupiah. Katanya udah siapin skema BSF atau Bond Stabilization Framework, gua nggak tahu ini apa ya. Udah naikin BI rate sampai 50 BPS, gue juga nggak tahu ini apa. Silakan yang tahu langsung ajarin di kolom komentar. Sampai yang terakhir, DHE SDA juga udah dikontrol harus balik ke Indonesia dan ada BUMN ekspor satu pintu. Tapi rupiah hari ini sempat di 17.845. Apalagi yang belum ya, masih banyak. Lo tinggal cari aja beberapa berita-berita nih ya. Dan bilang kalau misalkan bahkan BI udah intervensi besar-besaran di pasar dolar ya, ngejual cadangan devisa dolar AS, beli rupiah, intervensi di pasar spot, DNDF, dan masih banyak lagi. Terus ada memperketat pembelian dolar AS, katanya di limit juga gitu ya. Mendorong dolar hasil ekspor tetap di Indonesia dan masih banyak lagi. Gitu. Kalau misalnya lu cek beberapa posting-posting lain di threads, ya nggak sedikit juga banyak yang khawatir kalau misalkan ini terjadi terlalu cepat. 17.845. Tinggal search aja ya keyword. Orang-orang langsung pada ngomongin ini karena nilai tukar rupiah kita lagi melemah di kecepatan yang mungkin membuat banyak banget kekhawatiran orang-orang di Facebook. In other hand, udah banyak banget meme yang beredar terkait angka ini. Eko Okta, kalau dolar bila 17.45, bentar kita cari sedikit. Lagi rame isu pocong, kasihin aja bang, dolar 17.45 sekarang. Ya, terus habis itu ini dari grup Poros 24/7 jadi kurator meme. Beb tahu nggak, bentar lagi Indonesia merdeka loh. Ah, masa sih, ini buktinya. Oh, mana tukar rupiah masih banyak yang bisa digali ya akan itu semua. Well, di Twitter itu nggak main-main lagi, udah banyak banget akun-akun yang membicarakan ini semua, bahkan udah sampai di tayangan 600.000 orang ya. Kementerian Kegelapan pun udah nggak kuat untuk ngebuat parodi seperti ini. Merdeka guys. Selamat Hari Rupiah Merdeka kawan-kawan. Keniscayaan itu sudah Ternyata adanya. tercapai. Udah, tadi udah beres. Sekarang apa lagi? Di angka 18.000 lah kita bakal selebrasi dem. Kayaknya kita nggak harus ngediskusin ya bagaimana mata uang itu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di suatu negara. Meskipun terakhir kita ngebahas itu benar-benar masih dempetan banget gitu ya waktunya, ketika presiden waktu di pidato Museum Marsina bilang
masyarakat desa nggak pakai dolar, tapi udah diklarifikasi juga sama beberapa pejabat-pejabatnya bilang kalau misalnya itu bertujuan hanya untuk menenangkan, tapi mungkin kalau misalnya lihat dari impresi orang-orang di internet, mereka kayaknya nggak tenang sama sekali gitu dengan mendengar ucapannya Pak Prabowo. Ya jadi sedikit intermezzo aja kenapa nilai mata uang itu sangat amat berpengaruh. Jadi selama lu menggunakan barang-barang impor atau barang-barang yang tidak dihasilkan sama negara lu sendiri, yang mana negara lu sendiri itu beli ya pakai nilai mata uang internasional yaitu dolar, pasti bakal berpengaruh terhadap hidup lu. Sesimpel kalau misalnya lu pakai bensin ya, dan bensin ini krusial banget dalam bidang transportasi ya. Kalau misalnya pada akhirnya bensin naik ya otomatis harga barang yang ditransportasikan dari suatu tempat ke tempat lain ya, which is itu bahan-bahan baku yang ada di pasar mungkin bakal naik juga. Tempe dan juga mie yang biasa lo beli gitu buat makan itu juga mungkin harganya bakal naik kalau misalnya nilai tukar rupiah kita semakin melemah. Terus tiba-tiba ada isu kalau misalkan nilai mata uang kita sengaja dilemahkan. Udah banyak banget konten-konten yang diproduksi sama beberapa pihak-pihak gitu ya. Yang mana kalau misalkan begitu benar adanya ini merupakan strategi dari pemerintah biar menurunkan mata uang rupiah kita. Damn, let's go, kita nyusul Zimbabwe menjadi peringkat nomor 1 gitu, mata uang paling lemah. Untuk nge-counter itu semua sebenarnya ada konten yang menarik banget dibuat sama Profesor Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Pak Renald Kasali. Ini bukan kaleng-kaleng, dia bukan sekedar YouTuber ya, dia bukan sekedar konten kreator atau mantan apapun itu ya, bukan mantan investor, tapi emang beneran orang yang bekerja di bidang ekonomi, baik itu secara pendidikan ataupun bahkan secara program-program yang pernah ya dibuat sama beberapa presiden-presiden terdahulu ya, pernah jadi komisaris utama bla 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 dan segala macam juga. Jadi beginilah counter argumen dari orang-orang yang menganggap kalau misalnya nilai mata uang itu sengaja dilemahkan. Kalian udah ikutin belum? Ini profesor ya, ini dosen UI ya, guru besar. Ini membenarkan rupiah kita semakin lemah dan katanya itu bagian dari strategi. Yang benar. Coba kita dengarkan apa kata mereka. Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah, sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Gokil, gue ngerasa terhormat kalau misalnya negara kita disamain dengan Cina, let's go! Gue Indonesia sekarang lagi bestian banget sama Amerika. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Let's go back to Zimbabwe. Beli telur harga 1 juta. Let's go. Lu beli Indomie harganya 500.000. Gas. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 811.000. Panik gak? Enggak, gak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Nah, ini kelihatan sekali nggak ngerti teori ekonomi, nggak ngerti bagaimana Lu bayangin di roasting sama Profesor Fakultas Ekonomi. ekonomi bekerja. Ekonomi bekerja suatu kesatuan, nggak bisa kita ngomong seperti itu begitu saja. Kondisinya berbeda ketika Taiwan memulai ekspor, Jepang memulai ekspor, Korea Selatan, Cina, beda kondisinya. Ya, Prof, sebenarnya Indonesia juga ada ekspor sih, tapi ya kalau misalnya lu nonton Pesta Babi. Itu dikuasai hanya beberapa keluarga saja. Jadi gue sempat pernah dapat ceramah ya dari Ustadz Felix nggak salah atau siapa gitu. Yang bilang kalau misalnya kenapa Indonesia itu masyarakatnya nggak pada kaya, karena basically secara penyebaran kekuasaan sumber daya alam itu 99% dari sumber daya alam ya hanya dikuasai sama 1% doang. Sedangkan 1% sumber daya alam ya itu direbutin sama 99% masyarakatnya sendiri. Jadi ketimpangannya jauh banget gitu loh. Untuk bisa menjadikan suatu strategi harus komprehensif. Bank sentralnya nggak nahan itu pelemahan. Ini coba lihat. Masalahnya BI benar-benar lagi jor-joran nih buat ngeluarin devisa ya. Indonesia Bank Sentral sejak Desember kemarin sampai sekarang sudah mengeluarkan sekitar 10 miliar US dollar untuk menahan rupiah supaya tidak jatuh terlalu jauh. Dan ini tidak dikasih tahu sama konten yang tadi ya, yang bilang kalau misalnya nilai tukar rupiah sengaja dilemahkan. Ini nggak dikasih tahu faktanya. 10 miliar loh, itu artinya berapa? 170 triliun rupiah untuk menahan. Kan sering kita lihat tuh. Hari Jumat harganya udah 16.800 ditahan oleh BI menjadi 16.600. Hari Senin udah naik lagi di atas 17.000 begitu.
Akhirnya BI harus gelontorkan lagi. Ini video dibuat 5 hari yang lalu ya, di tanggal 21 Mei. Sekarang 17.845, Pak. Pak Prof. Setiap bulan 2-3 miliar US dollar. Kan itu strategi Gila, yang ini gede bertentangan. banget sih. Lalu kemudian Menteri Keuangannya Purbaya mengatakan, ntar saya bisa kembaliin kok jadi 15.000. Amin. Itu kan sudah bertentangan dengan anggapan saudara bahwa itu adalah strategi. Oh iya ya. Menteri Keuangan sendiri bilang kalau misalnya kita bisa menguatkan sampai ke angka 15.000. Tapi influencer bilang kalau misalnya enggak, kita sengaja melemahkan itu semua. Iya, kocak juga ya. Bahkan Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu baru aja pidato mengatakan asumsi rupiah kita dolarnya Ah, ini maksud gue. Ini maksud gue. 16.800 sampai 17.500. Kan bukan strategi itu. Nah, jadi kalau strategi pelemahan mata uang rupiah itu sebagai strategi untuk menguasai pasar internasional, ada syaratnya. Yes. Syaratnya cadangan devisa kita harus besar, surplus perdagangan kita sudah besar. Lalu kemudian infrastruktur perdagangan dan produksi nasionalnya sudah matang di Indonesia. Artinya supply chain-nya akan mantap. Ini kita apa-apa import bahan mentahnya, import bahan bakunya, import bahan kimia, import packagingnya, import. Lalu kemudian yang kita punya cuma tenaga kerja dan market di domestik. Makanya kebanyakan kita akhirnya fokus domestik. Yang kita ekspor apa? Sumber daya alam kan? Sumber daya. Sedih banget ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngeliat fakta, orang-orang terkaya di negara kita tercinta sendiri, kalau misalnya dibandingin sama orang-orang terkaya di beberapa negara-negara lain ya, kayak misalnya Korea, di mana orang yang terkayanya itu yang punya Samsung, bahkan kekayaannya nggak lebih banyak dibandingin orang-orang Indonesia. Itu secara bisnis mereka nggak main inovasi, anjir, mereka main ya pengerukan sumber daya alam gitu loh. Daya alam itu akan bagus kalau harganya naik terus. Ini sumber daya alam kita kebanyakan adalah produk mentah, lalu kemudian kita jualnya itu harganya berfluktuasi internasional. Kalau harga turun, itu kalau rupiahnya dibikin melemah, sampai kapanpun tidak akan menguntungkan bagi bangsa kita. Tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang baik bagi kita. Jadi ketika sekarang rupiah ini melemah, dampaknya ke kita semua. BBM harus dibayar pakai dolar. Lalu kemudian kita yang mau Alhamdulillah, maksudnya seenggaknya sedikit penjelasan gue di sebelumnya sejalan dengan apa yang diutarakan sama Profesor Ekonomi dari UI ya. Alhamdulillah gitu, maksudnya please kalau misalnya gue ada opini yang emang bener-bener bodoh banget, koreksi gue tolong ya di kolom komentar, oke? Pukul gue kalau soalnya gue ngerasa kayak sangat amat takut untuk jumawa di konten ngopi ini gitu. Takutnya gue salah berbicara atau apapun itu gitu ya. Makanya gue kalau misalnya emang ngebacain informasi langsung gitu loh dari sumbernya dan kita bisa baca bareng-bareng gitu. Seenggaknya jangan sampai kita saling memfanatikan satu sama lain gitu loh, tapi justru kita di sini saling berdiskusi biar seenggaknya sama-sama mencerdaskan. Oke. usaha, bahan bakunya semuanya kita harus gunakan dengan membayar dengan dolar. Karena sebagian besar adalah impor. Akibatnya biaya produksi jadi mahal. Kalau biaya produksi mahal, dan kemudian buruh kita yang bekerja pasti akan minta naik upah pada akhir tahun depan. Yes. Gimana nih keadaan? Bagaimana menurut kalian? Benarkah bahwa itu adalah strategi? Jadi bagi mereka yang ngomong sebagai influencer agak berhati-hati. Terima kasih, Masyarakat Prof. kita Siap. semakin pandai dan ekonomi tidak bisa dilihat sepotong-potong. Terima kasih banyak Prof. Ini bisa jadi bahan evaluasi gue juga biar seenggaknya nggak sotoy. Ya gue juga tahu kalau misalkan ilmu yang gue pegang itu bukan basis ekonomi, jadi penjelasan dari Pak Profesor Renald Kasal ini sudah menjelaskan ya kenapa nilai tukar rupiah kita itu melemah bukan karena strategi, yang melainkan emang kondisi yang terjadi dan mungkin harus diantisipasi. Begitulah kira-kira yang pengen gue diskusin dan juga pengen gue kasih tahu terkait nilai tukar rupiah kita udah menyentuh di angka 17.845. Kita sama-sama berharap semoga rupiah kita semakin menguat ya, beneran sesuai dengan janji yang diutarakan sama menteri kita sendiri. Jadi 15.000 ya, meskipun pada akhirnya secara tujuan 2007 di angka 17.800 sampai 18.500. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Bye-bye.